Selamat datang dan selamat bergabung di channel pendidikan yang satu ini yang khusus untuk membahas mengenai materi bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, kemudian aktifkan loncengnya, like, dan bagikan ke seluruh akun sosial media yang Anda miliki. Mari dukung channel ini untuk mendapatkan wawasan terkait bahasa Indonesia di perguruan tinggi secara maksimal. Jadi dengan tekan tombol subscribe dan memberikan dukungan terhadap channel ini dan juga berkomentar yang positif, membangun, akan membuat bahasa Indonesia makin menjadi bahasa yang tidak asing di tanah airnya sendiri. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Terima kasih. Teman-teman mahasiswa dalam perkuliahan materi bahasa Indonesia, kali ini kita akan membedah ejaan bahasa Indonesia. Materi tentang ejaan bahasa Indonesia ini penting sekali untuk ditingkatkan di perguruan tinggi terkait pemahaman dan juga aplikasinya, karena ini sangat bermanfaat ketika Anda nanti menuliskan skripsi atau karya ilmiah lainnya. Nah, Anda juga wajib memahami ejaan untuk meningkatkan rasa positivisme dan juga sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Jadi jangan sampai keliru ya ketika misalnya Anda menggunakan bahasa Inggris, misalnya Anda mesti membuka kamus untuk memastikan apakah penulisan atau ejaan yang ditulis terhadap penggunaan bahasa Inggris itu benar dan tidak melakukan hal tersebut kepada penggunaan bahasa Indonesia. Misalnya Anda ingin menuliskan kata laundry, Anda cek kamus dulu untuk memastikan laundry itu benar tidak tulisannya dalam bahasa Inggris. Tapi ketika Anda menggunakan bahasa Indonesia, Anda tidak cek kamus atau Anda tidak melihat KBBI, langsung saja menuliskannya tanpa tahu apakah itu adalah salah atau benar. Jadi, kalau bukan kita, siapa lagi yang memelihara bahasa Indonesia? Nah, untuk membedah ejaan bahasa Indonesia, kita mulai satu persatu dari penggunaan tanda baca, yaitu penggunaan tanda koma. Berbicara mengenai ejaan, tentu tidak lepas dari penggunaan tanda baca titik. Nah, tanda baca titik ini sering sekali salah dituliskan atau tidak memahami bagaimana kaidah penulisan tanda titik. Yang pertama itu ada kaidahnya, tanda titik dipakai pada akhir kalimat berita yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya banyak sekali ya, misalnya mama bermukim di Papua, sebentar lagi kakak pulang, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dalam rumusan masalah itu kan di belakangnya diakhiri dengan pertanyaan. Jadi itu tidak diakhiri lagi dengan titik, tapi diakhiri dengan tanda tanya. Begitu juga kalimat seruan. Misalnya, ayo menabung di bank. Itu tidak diakhiri tanda titik, melainkan tanda seru. Jadi ingat, tanda titik dipakai pada akhir kalimat berita yang bukan pertanyaan atau seruan. Selanjutnya yaitu tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Nah, ini sering sekali kita temukan dalam penulisan karya ilmiah dengan ada pemerincian atau daftar di dalamnya ya. Berikut penulisannya bisa Anda lihat di slide. Misalnya Departemen Dalam Negeri, ada bagian-bagian tertentu yaitu Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, 1 titik patokan umum, 1.1 isi karangan, 1.2 ilustrasi. Nah, ini biasa sekali kita temui nanti ketika teman-teman mahasiswa menulis karya ilmiah atau menulis skripsi nanti ya. Jadi jangan dilupakan bahwa tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Dalam penulisan daftar pustaka atau referensi ya, nanti di penulisan karya ilmiah Anda akan fasih dan setiap hari bertemu dengan yang namanya daftar pustaka. Nah, penulisan daftar pustaka itu juga ada dicantumkan penggunaan tanda titik. Tapi tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Misalnya, Anda bisa lihat di slide Anda, ingat ya, penulisan daftar pustaka itu nama pengarangnya itu dibalik ya. Yang sebenarnya adalah Merari Siregar. Nah, ini dibalik Siregar, Merari, titik 1920 titik. Judul bukunya itu Azab dan Sengsara. Kemudian penerbitnya Weltev Reden dan penerbitnya adalah Balai Pustaka.
Ya, seperti itu. Jadi ada juga yang menyebutkan bahwa misalnya Balai Pustaka Jakarta seperti itu ya. Jadi penulisan daftar pustaka bisa disampaikan juga Mirari Siregar atau Siregar Mirari 1920 Azab dan Sengsara Jakarta Balai Pustaka seperti itu. Jadi ingat tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya, tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Dalam penulisan surat resmi banyak sekali yang masih keliru penggunaan tanda titik. Nah, apakah tanda titik dipakai dalam penulisan surat terutama di alamat? Ya, tanda titik tidak dipakai di belakang alamat pengirim dan tanggal surat atau nama dan alamat penerima surat. Jadi tidak diakhiri dengan tanda titik ya. Misalnya Jalan Diponegoro 82 Denpasar tanpa tanda titik. 1 April 2020 tanpa tanda titik. Saudara siapa gitu ya, langsung merujuk kepada namanya juga tidak disertai dengan tanda titik. Jadi jangan keliru lagi bahwa di alamat surat tanggal dan nama itu tidak disertai tanda titik. Penulisan tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan judul atau kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Nah, misalnya ada judul, acara kunjungan Adam Malik itu tidak digunakan tanda titik ya pada judul kepala karangan yang seperti kita lihat di koran-koran, media massa seperti itu tidak menggunakan tanda titik. Kemudian kepala ilustrasi juga, misalnya menyebut nama ilustrasi, gambar 3 titik alat ucap manusia itu tidak diakhiri dengan tanda titik, tetapi untuk penomorannya tetap diakhiri dengan tanda titik. Misalnya tabel 5 titik, sikap bahasa generasi muda berdasarkan pendidikan. Nah, itu tidak diakhiri tanda titik ya judulnya, tapi di tabel nomor tetap diisi tanda titik. Tabel 5 titik sikap bahasa generasi muda berdasarkan pendidikan. Selengkapnya terkait penulisan tanda titik itu bisa Anda baca di modul yang sudah saya sajikan, dibaca baik-baik, dipahami, kemudian diaplikasikan dengan baik berdasarkan penulisan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Nah, di sini saya selipkan penulisan di yang sering sekali salah ya untuk anak-anak atau teman-teman mahasiswa dalam penulisan skripsi nanti. Nah, ingat bahwa penulisan di itu dibedakan menjadi dua, yaitu di sebagai kata awalan dan di sebagai kata depan. Di mana di sebagai awalan atau imbuhan ditulis rangkai dengan kata atau disambung, istilah sederhananya seperti itu ya, penulisannya disambung. Nah, sedangkan yang kedua, di sebagai kata depan atau penunjukan kata tempat ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Ini jangan sampai keliru ya. Misalnya Anda menulis di atas, itu terpisah. Di spasi atas seperti itu. Jangan di atas disambung ya. Misalnya dijual. Dijual itu tetap menyambung atau tetap serangkai, dijual tanpa pemisahan di dan jual. Kemudian dihuni juga sama, yang benar adalah dihuni yaitu nyambung. Kalau di samping itu karena menunjukkan kata tempat berarti dipisah ya. Di sini juga penunjukan kata tempat dipisah. Kemudian di antaranya itu juga penunjukan kata tempat berarti dipisah. Ini tolong sekali lagi, ini sangat penting dan ini merupakan kesalahan-kesalahan yang sangat sering terjadi, dan semoga mahasiswa yang sudah memahami tentang penulisan di ini tidak lagi melakukan kesalahan di aplikasi penulisannya. Seperti biasa dalam setiap materi ada evaluasi yang saya gunakan untuk dapat mengukur sejauh mana pemahaman teman-teman mahasiswa terkait materi yang sudah saya sampaikan. Nah, untuk tugas mandiri dalam penulisan titik, koma, dan penulisan ejaan yang sudah saya sampaikan, ada beberapa pertanyaan yang saya capture, kemudian nanti Anda bisa tulis jawabannya, pilihannya seperti apa, dan nanti bisa diunggah melalui tautan Google Classroom yang sudah disiapkan. Jadi tugas ini akan menjadi indikator apakah Anda memahami apa yang saya sampaikan dan juga dapat menganalisis apa saja yang dibutuhkan dalam penulisan dan juga diperbaiki atau evaluasi nantinya supaya Anda siap untuk menulis skripsi dengan baik dan benar. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan juga pengaruh yang luar biasa
terutama dalam penggunaan bahasa yang semakin hari semakin membaik dan semakin mencirikan bahwa Anda adalah sarjana, calon sarjana ya, yang cerdas, cendekiawan seperti itu. Jadi mari kita mulai melaksanakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga nanti akan menjadi kebiasaan dan keterampilan berbahasa tingkat tinggi yang Anda pahami seperti itu. Oke, tetap sehat, tetap semangat, dan semoga kita bisa bertemu di materi selanjutnya.